Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik, NIM digit terakhir 021 angkatan 20. Kali ini saya akan men-setup aplikasi yang akan saya buat di hosting gratisan ini di Infinity Free, di mana saya telah membuat membuat akun. Di sini jika kalian belum membuat, silakan create account. Berhubung di sini sudah saya sudah membuat subdomain atau domain atau website untuk aplikasi yang akan saya buat. Kita lanjutkan ke manage account. Nah, setelah itu jika file manager ini belum bisa diakses atau belum bisa digunakan, kalian menuju ke control panel. Nah, setelah itu kalian pilih bagian file ini, online file manager, klik. Nah, bagian di sini nanti file index atau file yang akan kita buat atau aplikasi yang akan dibuat, tempat penempatan filenya adalah di sini. Upload di sini, atau kita bisa juga membuat filenya atau folder. Baik, sebelum melangkah jauh ke sana, langkah pertama itu kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Menuju ke MySQL database. Nah, setelah itu kalian bisa buat database name-nya. Di sini misalkan database-nya kita buat kasir aja. Create database. Nah, setelah di sini satu, oke, kita coba reload. Kita coba masuk ke PHP admin-nya. Kita coba connect now. SQL. Kita coba. Nah, di sini sudah berhasil ya membuat database warung. Kita coba connect ke PHP admin-nya. Nah, berhubung di sini masih belum membuat tabel, di sini saya akan mengimport atau mengimport data atau script SQL-nya. Berhubung saya sudah membuat database-nya, kita upload. Oke, kita coba lihat struktur. Nah,
sini udah berhasil ya mengekspor tabel-tabelnya. Nah, kali ini aplikasi yang akan kita buat itu masalah mengenai mengupdate foto. Nah, di sini kan sudah ada data menunya ya, ada nama menu, ada 4 nama menu, yaitu ada ayam penyet, nanti bisa diedit, soto, nasi goreng, mie ayam, dan untuk kolom foto satunya ini masih belum terisi. Nah, baik, kita langsung mulai saja buat file config-nya terlebih dahulu. Kita buat di sini file dengan nama config.php. Oke, setelah itu kita lakukan pengeditan ya, seperti biasa. Berhubung di sini saya sudah membuat file config-nya, kita coba kopas. Kita sesuaikan untuk username, hostname, username, password, sama database namanya. Kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini. Untuk hostnya ini kita kopas. Setelah dikopas, untuk hostname kita kopas juga username-nya. Terus untuk password, nah untuk password ini ada di bagian sini. Kita coba cek. So, username 54, password kita pastekan di sini. Oke, untuk nama kasirnya, nama kasir, nah, maksudnya nama database name-nya ini adalah Z file manager. Oke, kita pastekan di sini. Nah, setelah itu kita lakukan pengesavan save. Nah, baik, kita close. Nah, setelah itu kita buat file indexnya ya, file index. Kita buat file index, new file, namanya index.php. Oke. Nah, untuk scriptnya saya akan jelaskan begitu saya lakukan ini. Kita pastekan di sini. Oke, baik, saya akan menjelaskan ya untuk masalah codingannya. Di sini yang pertama kita melakukan include file config yang tadi yang sudah dibuat untuk menghubungkan ke database. Yang pertama terus selanjutnya melakukan query select from menu, yang akan ditampilkan adalah label menu. Terus dengan melakukan built-in function MySQL query ya. Setelah itu membuat tabel biasa dengan jumlah kolom 4, ada nomor, nama, foto, aksi, sama mengelup atau data yang tadi di query berdasarkan select bintang from menu itu akan ditampilkan menggunakan fetch array dan akan di looping sebanyak data yang ada pada tabel tersebut. Terus untuk nama ini disesuaikan ya, nama menu pada kolom database tadi itu akan ada nama menu. Nah, disesuaikan nama menu. Terus ada ini kan berupa foto ya, nanti berupa img foto. Terus data nama kolomnya foto 1 sama ID juga. Nah, untuk edit PHP nanti itu akan melakukan eksekusi saat melakukan pengeditan. Oke, setelah itu kita coba, kita save dulu ya, kita save. Setelah itu kita close, kita lakukan pengecekan di testing. Nah, di sini ini udah nampil ya, ayam penyet, soto, nasi goreng, ayam. Dan untuk fotonya itu sendiri masih belum ada karena
bisa dilihat di database-nya ini masih kosong. Baik, setelah itu cara melakukan pengeditan, bagaimana kita mengedit foto yang tadinya tidak ada biar bisa diubah, dan juga nama menunya juga bisa diubah. Nah, untuk di sini nomor 11 kita perbaiki dulu ya. Ada kesalahan di sini masalah penomoran. Kita lakukan edit ya, klik kanan edit. Setelah itu di sini X sama dengan 1. Nah, di sini harusnya well-nya ini ada di luar. Nah, di sini kita lakukan di sini. Nah, kita taruh di sini. Oke, kita save. Setelah di save, kita coba reload. Nah, di sini udah benar 1 2 3 4 penomorannya. Setelah itu kita lakukan pengeditan. Nah, kita buat file baru bernama file edit .php. Oke, kita kodenya. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya mengenai codingan yang telah saya buat ini. Yang pertama, pada saat melakukan file edit ini terbuka atau dijalankan, maka yang langkah pertama itu yang dilakukan adalah membuat config.php atau menghubungkan atau menjalankan file config.php agar terhubung ke database. Setelah itu kita buat from dengan ketentuan dengan atribut action edit.php ke file itu sendiri dengan metode post dan type multipart form data ini untuk variabel super globalnya itu bisa diakses, atau yang $_file-nya itu bisa dijalankan biar tipe file yang ada di sini itu biar masuk ke super global $_file, bukan masuk ke $_post seperti itu. Makanya ini harus wajib kita gunakan atribut ini agar bisa mengelola input tipe file. Nah, di sini untuk inputannya itu ada 2. Yang pertama ada nama menu sama foto. Nah, di sini ada juga ID. ID ini dapat dari mana? Kita lihat di form atau di data indeksnya tadi itu ya, karena pengiriman datanya atau pengiriman ketika ngeklik link hrefnya itu. Nah, di sini edit PHP, di sini kita membuat namanya index ID, di mana berdasarkan data ID 1. Di sini namanya kan kolom ID atau pemilikannya ID 1, jadi ID nilai ini akan kita kirimkan pada saat melakukan pengeditan. Oke, mungkin itu untuk yang edit PHP. Kita lakukan penjelasan lagi. Nah, setelah itu kan ID-nya sudah dapat ya. Kenapa ini harus di inputkan atau dibuatkan form input? Karena ketika saat melakukan mensubmit, user mensubmit, itu akan dieksekusi pada isset ini. Ketika itu tidak dikirimkan melalui form, maka pada saat melakukan query ini tidak akan terdeteksi atau tidak akan diterima data ID tersebut. Maka dan untuk yang foto lama ini kenapa juga harus dibuatkan input? Karena bisa jadi kemungkinannya user itu tidak mau merubah foto yang telah dimilikinya. Makanya ini merupakan opsi. Nah, untuk formnya mungkin itu, dan submit ketika itu ditekan atau terisi, maka kita akan menuju ke from edit, karena actionnya itu edit.php. Kita coba set post submit. Ketika post submit itu terisi atau ditekan, maka akan membuat variabel ID dengan mengambil nilai pada form tadi, post ID, nama menu dengan post karena variabelnya nama menu. Dan untuk kondisi ini, if file foto error sama dengan 4 itu berfungsi supaya
pada saat user menekan tombol submit itu kemungkinannya si user itu kan tidak mau merubah atau tidak mengupload gambar baru gitu. Nah, kalau errornya sama dengan 4, maka menandakan si user itu tidak mengupload foto ketika submit ditekan. Dan selain itu, maka yang dilakukan adalah menjalankan fungsi up. Nah, fungsi up ini berisikan statement membuat nama, mengambil dari variabel super global tadi ya, yang $_file foto berhubung nama formnya itu foto, nama variabel di tip filenya tadi foto, ini name untuk mengambil namanya, nama filenya, dan untuk variabel ini ext ini untuk extension, untuk mengambil extension apa yang di upload oleh si user itu. Berhubung ini masalah simple atau masih masalah upload file biasa, belum melakukan pengkondisian apakah itu JPG, apakah itu file. Nah, di sini kita asumsikan bahwasanya si user itu sudah melakukan penguploadan dengan benar gitu. Maksudnya yang diupload itu udah pasti gambar gitu asumsinya gitu. Maka yang dilakukan adalah mengexplode dengan delimiter titik. Yang di explode itu adalah array nama tadi itu, atau nama tadi itu. Misalkan namanya itu torik.jpg, maka akan didelimiter berdasarkan dot ini ya, titik dipecah jadi array. Jadi nanti isinya ext ini berisikan array yang berisikan dua data, di mana indeks ke-0-nya itu adalah torik dan indeks ke-1-nya adalah jpg. Dan untuk extn, berhubung di sini mau mengambil ekstensinya aja, atau dengan kata lain mengambil array, nilai terakhir dari array itu, maka kita bisa menggunakan function n gitu. Dan untuk nama file ini kenapa dibuatkan unique ID? Karena bisa jadi file yang diupload user itu mempunyai nama yang sama. Jadi kita bikin unique ID dulu, terus di-concat dengan titik dan di-concat lagi dengan extensionnya. Jadi nanti unique ID-nya itu random ya, dibuatkan oleh sistemnya, terus extensionnya sama. Jadi kalau yang di awal JPG ya bakal jadi JPG seperti itu. Dan untuk tempe ini adalah tempat directory sementara atau penampungan pada pada saat menekan input itu ya. Jika file itu berhasil, maka akan melakukan move upload file akan digeser atau akan di copy file yang ada di directory sebelumnya, yang dimana ada di tmp tadi ini, file tmp, dan akan menuju ke file titik nama ke folder file dengan nama file yang tadi sudah kita rename, nama filenya menjadi unique seperti itu, dan akan mengembalikan sebuah nama filenya. Supaya apa? Nama file ini akan ditampung di gambar ini, supaya ketika dilakukan insert ke database itu yang akan diinsertkan itu bukan fisiknya, melainkan hanya namanya saja. Fisiknya itu ada di server. Nah, kali ini kita buat terlebih dahulu, kita save dulu. Kita save, setelah berhasil di save, kita buat folder yang namanya file. Kan tadi ada file ya, kita buat folder yang namanya file. Oke, sebagai penyimpanan gambarnya. Oke, kita coba jalankan lagi, kita refresh, kita edit. Misalnya kita ayam open, kita coba edit. Nah, di sini udah berhasil ya, udah berhasil menambahkan data. Kita lihat di file manajernya, di file ini. Nah, di sini udah random namanya, padahal yang di nama aslinya itu adalah ayam.jpg. Kita bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada ayam.jpg. Setelah berhasil diupload, itu akan di random berdasarkan unique ID tadi itu. Nah, untuk kasus kedua,
kita coba edit lagi, tetapi kita tidak melakukan ini. Kita ubah penyet. Nah, kita tidak melakukan penguploadan gambar. Apa yang terjadi? Nah, di sini akan ayam penyetnya berubah namanya tadi jadi ayam penyet, jadi ayam penyet. Untuk fotonya tetap karena tidak melakukan penguploadan, dan kita lihat juga di sini pada file directory yang tadi, nah itu tidak bertambah. Dan untuk database-nya juga namanya juga sama dengan di sini 8A 628 8A, dan di file manajernya juga 628 8A.dbb, dan ini sebanding gitu. Nah, kita coba lakukan lagi pengeditan suatu, kita coba upload, choose file, upload suatu, kita edit. Nah, di sini udah muncul ya, berarti file yang sudah dibuat tadi sudah berhasil. Dan untuk nasi goreng dengan mie ayam, kenapa ini kok tidak muncul gambarnya? Karena pada database itu tidak dilakukan penguploadan gambarnya. Nah, di sini kita refresh coba. Nah, ini udah, ini punyanya ayam, ini punyanya soto. Untuk nasi goreng sama mie ayam itu masih belum melakukan perubahan. Jadi munculnya seperti ini. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.